Bukanlah sekedar isapan jempol kalau terdengar kabar bahwa para transmigran di sejumlah kawasan lokasi transmigrasi kini telah banyak yang meraih sukses. Salah satu wujud nyata dari keberhasilan para transmigran kiranya sedang dinikmati oleh warga transmigran asal Jawa Timur yang baru-baru ini, tepatnya pada bulan September tahun 2006, merayakan sukses mereka dalam panen raya hasil pertanian. Tentu saja ikut berbagi kebahagiaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Kependudukan. Bahkan agar warga transmigran dapat lebih meningkatkan keberhasilan mereka di bidang pertanian, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan berupa sejumlah hand traktor. Salah satu keberhasilan transmigrasi asal Jawa Timur di luar provinsi, khususnya di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, itu yang pertama adalah komitmen gubernur dua provinsi itu yang melakukan MOU, penandatanganan MOU, membuat kesepakatan untuk saling menerima dan saling mengirim transmigran, kemudian diterima oleh gubernur. Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antar bupati yang akan ditempati. Itu sebagai penjabaran lebih detail apa-apa mengenai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Tapi inti daripada keduanya itu tetap adalah meningkatkan kesejahteraan para transmigran yang akan ditempatkan dan masyarakat lokal. Sekarang ini transmigran itu mempunyai komposisi di sana itu yang 50% itu berasal dari Jawa Timur, yang 50% berasal dari lokal. Nah, inilah satu bentuk kebersamaan dalam rangka membangun bangsa secara keseluruhan. Sebelum itu, sebelum kita memberangkatkan transmigran ke sana, itu kita lakukan penjajakan di mana lokasi-lokasi itu sebelum ditempatkan dijajaki oleh kita. Apakah lokasi-lokasi tersebut itu memenuhi syarat, terutama syarat untuk dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Taraf hidup mereka itu titik beratnya adalah pertanian. Nah, oleh karena itu yang paling harus dilihat di dalam penjajakan itu adalah pertama adalah produktivitas lahan itu, kemudian akses pasar. Akses pasarnya kemana? Jangan sampai nanti produktivitasnya tidak bisa dijual. Kemudian setelah penjajakan itu kita lemparkan ke daerah, ini loh lokasi Anda yang akan ditempati nantinya. Kemudian sebelum mereka berangkat dilakukan klarifikasi dulu, apakah betul-betul siap lokasi di sana untuk ditempati, itu kita lakukan klarifikasi. Nah, dari hasil klarifikasi itu kita bawa mereka calon transmigrasinya itu untuk melihat langsung di sana. Selain melihat film yang sudah kita buat, itu kita ajak langsung ke sana untuk melihat bagaimana kondisinya. Kita tawarkan gimana, apa saudara senang tempat ini. Dan kalau mereka tidak berkenan atau mungkin kurang memenuhi syarat, maka kita berhak menolaknya itu. Tapi yang menolak adalah Pak Gubernur, bukan saya, berdasarkan laporan-laporan itu. Nah, selain itu secara teknis juga harus dilakukan seleksi. Seleksi utama daripada calon transmigran adalah semangat membangun, semangat untuk mau maju, semangat untuk motivasi dia untuk bisa bekerja dengan lebih berat. Karena apa? Karena memang di sana itu adalah daerah membangun. Seperti kita waktu di Jawa ini, awal-awalnya penduduk di Jawa ini juga begitu, masih berupa hutan, kemudian menebang, kemudian mengolah sampai menjadi lahan yang baik. Itu memerlukan waktu yang lama. Itu biasa di dalam proses di dalam pertanian itu tidak bisa secepat apa yang diharapkan. Tetapi walaupun di bidang pertanian itu memerlukan jangka yang lama, perlu ada kegiatan-kegiatan upaya untuk menambah kegiatan-kegiatan untuk mendapat pendapatan. Misalnya sebelum berangkat dilatih. Apa sih
ibu-ibu itu keterampilannya apa, ya membuat satu kegiatan produktif untuk ibu-ibu. Bapak juga gitu, misalnya ada yang ahli pertukangan, kita siapkan untuk pelatihan-pelatihan semacam itu. Dan yang terakhir, sebelum diberangkatkan itu adalah pembinaan mental dan spiritual. Dengan keberhasilan warga transmigran Jawa Timur ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi masyarakat luas, terutama masyarakat Jawa Timur yang belum memiliki pekerjaan tetap dan kondisi ekonominya masih berada di bawah standar kehidupan yang layak. Diharapkan mereka segera tergerak untuk mengikuti jejak warga transmigran terdahulu yang telah memperoleh sukses. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi padat penduduk dengan luas wilayah 47.130.015 km persegi. Berdasarkan data statistik sampai dengan tahun 2006, jumlah penduduk Jawa Timur diperkirakan mencapai 37 juta jiwa. Kondisi padatnya penduduk Provinsi Jawa Timur ini tentu sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor dan aspek kehidupan. Antara lain jenuhnya lapangan kerja yang berakibat memperbanyak terjadinya pengangguran. Tercatat kurang lebih 19 juta angkatan kerja belum mendapatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan. Dampak lain, roda perekonomian menjadi lesu akibat daya beli masyarakat yang sangat rendah. Jumlah masyarakat miskin pun dipastikan semakin bertambah. Solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang bermuara dari kepadatan penduduk seperti di Provinsi Jawa Timur ini adalah melalui program transmigrasi. Dengan program ini diharapkan beberapa lokasi kawasan transmigran yang potensial akan ditumbuhkan keluarga maju penuh semangat yang pada akhirnya dapat terwujud keluarga-keluarga sejahtera yang mandiri. Kabupaten Barito Kuala yang beberapa tahun terakhir ini merupakan salah satu tujuan utama pembangunan transmigrasi. Mulai tahun 2006 dicanangkan oleh Departemen Naker Trans sebagai kota atau terpadu mandiri transmigrasi yang mempunyai kawasan kurang lebih 30 hektar yang menjangkau kawasan baik UPT yang masih dibina, yang sudah diserahkan, dan yang akan dibangun, serta desa-desa sekitarnya. Program transmigrasi ini di Kalimantan Selatan cukup memberikan kontribusi, di mana diantaranya sudah terbangun dari 60.000 kepala keluarga ditempatkan, sudah ada dibangun 178 desa, diantaranya sudah berkembang dan maju. Kembali ke masalah Barito Kuala tadi, ini pemerintah kabupaten mencanangkan merupakan komoditi unggulannya, salah satunya adalah jeruk, di mana diantaranya akan dibangun oleh pemerintah daerah ini. Malah sudah ada yang berlangsung sebanyak 5.000 hektar. Nah, kita